صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالنقد وتنفرد بالكرم وتقضى بالحوائج تنال برغم حسن الخاتم واستسقى الغمام بيده الكريم على آله وصحبه في لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك على أفضل صلاة سلام في الأمر عافية وسلامة وبلوغ المرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بها تدفع عنا طعن وطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين والمفسدين والحاسدين وعلى آله وصحبه وسلم لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه رضي الله عنهم وإلى مؤلف هذا الكتاب إمام السيوطي وإمام محلي رحمهم الله وإلى مشايخ هذا المعهد بحكي محمد مصدق وأصول فروعه وإلى بحكي محمد بن هاشم بن زينب مصدق وأصوله وفروعهما وإلى بدين إلى خيق وإلى كنافر محمد غفر الله لهم ورحمهم الله وللصلاح وسلامة وفلاح أنفسنا وأولادنا وأزواجنا في الدين والدنيا والآخرة وللصلاح وسلامة وفلاح معالي شيخة زينب صديقة أبدا إلى يوم القيامة ولسلامتنا ولسلامة ذرياتنا ولسلامة أولادنا ولسلامة أمهاتنا وآبائنا من الجميع في رزقنا أبدا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa meneruskan mengaji. Semoga oleh Allah Ta'ala dijadikan istiqomah mengajinya, dijadikan manfaat barokah mengajinya dunia akhirat. Amin ya Allah. Sekarang ayat wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna in qadat 'iddatuhunna fala ta'dhuluhunna khitabun lil awliya ay tamna'uhunna min ayankihna azwajahunna al-mutalliqina lahunna li'anna sababa nuzuliha ana ukhta Ma'qal bin Yasar talaqaha zawjuha fa'arada yuraji'aha famana'aha Ma'qal bin Yasar kama rawahul Hakim idza taradaw ay al-azwaja wan nisaa bainahum bil ma'ruf syar'an dzalika an-nahyu 'anil 'adli
yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir li'annahu al-muntafa'u bihi dzalikum ay tarkul amri azka khairun lakum wa taharu lakum wa lahum lima yukhsha ala zawjaini minar ribati bisababil alaqati bainahuma wallahu ya'lamu ma fihi al-maslahatu wa antum la ta'lamun. Kita membahas ayat tentang hubungan suami istri. Dalam hal ini fokus kepada ayat sebelumnya, yaitu tentang perceraian dan juga tentang masa iddahnya. Lalu yang pertama, wala yakhfa 'alaihi syai'un, itu menerangkan ayat sebelumnya, yaitu anallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat selanjutnya, ayat yang baru, yaitu wa idza, dan jika talaqtumun nisaa, kalian menceraikan istri kalian, talaqa yutalliqu fabalagna, balagha yablughu fabalagna, lalu mereka para istri itu balagna, sudah mencapai ajalahunna, waktunya, sudah mencapai waktu. Apa maksudnya? Inqadha yanqadhi, inqadhat iddatuhunna, sudah habis masa iddahnya. Wahai para laki-laki, jika kalian menceraikan istri-istri kalian dan istri kalian sudah habis masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna, kalian jangan melarang mereka. Siapa yang diperintahkan Allah, siapa yang dilarang Allah supaya orang itu tidak boleh mencegah? Khitabun lil auliya, khitab ayat ini ditujukan, khitabnya yaitu lil auliya, walinya perempuan. Perempuan kalau mau nikah syaratnya harus ada wali. Siapa wali perempuan? Yang pertama siapa? Ayah kan? Boleh ndak ayah angkat menjadi wali? Boleh ndak? Boleh ndak? Tidak boleh. Dalam hukum agama Islam, anak angkat, ayah angkat tidak memiliki hukum fikih. Anak angkat tidak berhak mendapat warisan. Ayah angkat tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Paham ya? Kalau ayah kandungnya meninggal, siapa yang jadi wali? Ayahnya ayah. Siapa? Ayahnya ayah. Berarti kakek, tapi kakek dari jalur ya, bukan kakek dari jalur ibu. Kalau ayah kakek meninggal dunia semua, siapa yang jadi wali? Saudara laki-laki kandung. Satu ayah, satu ibu. Maksudnya satu ayah, satu ibu bagaimana? Ya, ayahnya misalnya begini ya, Mbak Sidik, ya kayak Mbak Sidik saja. Mbak Sidik istri pertamanya di Lasem, istri keduanya di Jember. Istri pertamanya Mbak Sidik ada putra namanya Kiai Mansur.
ya, Ki Mansur. Ki Mansur ini ayahnya Ki Ali Mansur, pencipta Salat Badar itu. Insya Allah hari apa haulnya. Ya. Lalu dari istri kedua ada putri namanya Mbah Zainab ya. Kalau ini misalkan ya, dulu Mbah Zainab yang jadi wali nikahnya Mbah Siddiq. Ini misalkan saja ya. Misalkan Mbah Zainab itu ternyata menikah, kok Mbah Siddiq sudah wafat. Lalu siapa yang jadi wali? Saudara kandung dari istri kedua, bukan saudara kandung dari istri Mbah Siddiq yang pertama. Faham sampai sini? Itu namanya saudara kandung satu ayah satu ibu. Bisa kakak, bisa adik, kayak Mbah Ahmad Siddiq itu adiknya Mbah Zainab. Itu bisa jadi wali kalau Mbah Siddiq tidak ada. Tapi bukan Mbah Mansur, bukan Kiai Mansur yang putra dari istri pertama. Faham sampai sini? Jadi kalau ayah kandung tidak ada, meninggal, kakek dari ayah meninggal, maka yang ketiga saudara kandung laki-laki satu ayah satu ibu. Kalau saudara kandung satu ayah satu ibu tidak ada, saudara kandung laki-laki satu ayah lain ibu. Nah, jadi kalau misalkan Mbah Zainab mau menikah, ini misalkan ya, Mbah Siddiq sudah wafat, maka terus saudara-saudaranya Mbah Zainab tidak ada, maka yang berhak menjadi wali nikah Kiai Mansur, putra dari istri pertama Mbah Siddiq. Faham sampai sini? Tapi itu misalkan, dan tidak mungkin terjadi, tidak pernah terjadi, karena Mbah Zainab ketika menikah dengan Mbah Muhammad, wali nikahnya Mbah Siddiq. Saya mengumpamakan ini supaya lebih mudah. Paham ya? Jadi kalau seorang suami itu menceraikan si istri, lalu sang istri ini sudah selesai masa iddahnya, maka wali perempuan itu tidak boleh la ta'duluhunna aitam na'uhunna, tidak boleh melarang apa? Min ayankihna azwajahunna, melarang sang istri menikah lagi atau rujuk, atau menikah lagi, bukan rujuk ya, kalau rujuk itu berarti ketika masa iddahnya belum habis. Kalau masa iddahnya sudah habis berarti menikah lagi. Kalau masa iddahnya sudah, seorang suami menceraikan istrinya, kalau cerai itu 3 kali suci masa iddahnya. Sudah 3 kali masa suci, tiba-tiba mantan suaminya melamar lagi, pengen nikah, maka wali, berarti kalau nikah kan harus ada wali ya. Seorang wali dari mantan istri yang sudah diceraikan itu tidak boleh untuk melarang supaya anaknya itu, anak perempuannya itu menikah lagi dengan mantan suami. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menikah tidak boleh melarang mantan istrinya itu. Seorang wali tidak boleh melarang anaknya atau cucunya atau saudaranya, tergantung walinya, kalau ternyata anaknya perempuan itu menikah lagi dengan mantan suami. Al-mutalliqina lahunna, yang sudah menceraikan lahunna, istrinya itu. Qallaqa yutalliqu tatliqan mutalliq. Jadi tidak boleh wa huwa mutalliq ya. Li'anna, karena sabab nuzuliha, sebab turunnya ayat ini itu ada ceritanya. Anak ukhtan, bahwasanya saudarinya Maqal bin Yasar, ada sahabat namanya siapa? Maqal bin Yasar. Sahabat Maqal bin Yasar ini punya saudari perempuan ya. Ayat ini turun ketika saudari perempuannya Maqal bin Yasar ini talaqaha zaujuha, suaminya menceraikannya. Talaqaha zaujuha ya, suaminya saudarinya Maqal ini menceraikan saudari Maqal.
Fa'aroda, lalu mantan suaminya itu ingin, aroda yuridu ayuraji'aha, untuk balik lagi. Famana'aha Ma'qal bin Yasar. Famana'aha, lalu Ma'qal bin Yasar ini melarang. Kama rawal Hakim, sebagaimana riwayat Imam Berarti kalau Ma'qal bin Yasar melarang, berarti yang jadi walinya siapa? Ma'qal bin Yasar. Ma'qal bin Yasar ini apa? Saudara kan? Berarti ayahnya sudah wafat, kakeknya sudah wafat. Ini saudaranya, ini contoh kasusnya ada ya. Nah, mungkin sahabat Ma'qal bin Yasar ini mungkin sakit hati mungkin ya. Saudari saya diceraikan begitu saja. Giliran sudah selesai masa iddahnya dia mau kawin lagi. Enggak, saya enggak mau mengizinkan saudari saya nikah lagi dengan dia. Enak saja dulu sudah menceraikan kok sekarang pengen balik lagi. Itu enggak boleh itu. Apa yang dilakukan oleh Ma'qal bin Yasar ini tidak dibolehkan oleh Allah. Bahkan Allah sampai menurunkan ayat Al-Qur'an. Idza taradau, jika taradau, saling ridho. Jika sang mantan suami dan sang mantan istri itu saling ridho. Saling ridho apa? Ay ala zawja wa nisa, jika sang suami dan sang istri itu saling ridho, ya saling ridho untuk balik lagi. Kalau memang mantan suami mantan istrinya itu saling ridho untuk balik lagi, maka wali perempuan tidak boleh melarang. Ini yang ada di kitab fikih. Kalau janda, maka janda itu punya hak untuk menentukan siapa calon suaminya. Walinya tidak punya hak untuk melarang, paham? Tapi kalau masih perawan, sang wali punya hak untuk melarang. Jangan sama dia. Tuh. Idza taradau ala zawja nisa, jika mereka saling ridho, siapa mereka, yaitu para suami dan para istri, saling ridho bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf, dengan baik secara syar'i. Ya, artinya sudah habis masa iddahnya lalu rujuk, lalu menikah lagi. Dzalika, hal yang itu, hal tersebut, apa hal tersebut? An-nahyu, larangan, anil abli, larangan untuk larangan untuk melarang perempuan menikahi mantan suaminya itu. Jadi larangan untuk mencegah perempuan menikahi dengan mantan suaminya itu yu'adzu bihi, itu diajarkan oleh Allah sebagai suatu ajaran mu'aidah, sebagai suatu ajaran ya, diajarkan oleh Allah sebagai suatu pelajaran bagi siapa? Maka minkum, bagi siapa di antara kalian yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir. Jadi semuanya dikembalikan pada Allah dan hari akhir. Ini tadi sudah diberitahu kalau saya mulangnya jam 8:30 lebih, sudah diberitahu. Hah? Saya tadi habis keluar ada acara, datang langsung ngajar gitu ya. Li'annahu al-muntafa'u bihi, karena ketika sang suami, mantan suami itu kembali kepada mantan istri, lalu mereka berdua itu sama-sama ridho, itu ada yang manfaat dalam hal tersebut. Dzalikum, hal itu aitarul adli, meninggalkan larangan supaya perempuan jangan menikah lagi dengan mantan suaminya itu. Larangan itu adalah azka, lebih suci, khairun,
lakum, lebih baik bagi kalian. Wa baharu, dan lebih bersih, lebih suci, lebih terjaga kebersihannya. Lakum, bagi kalian, walahum, dan bagi mereka, mantan suami mantan istri. 5, atas apa yukhsha, yang ditakutkan ala zaujaini, dari kedua sepasang suami istri itu, minar ribati, dari kegundahan hati, bisa babil alaqati bainahuma, karena masih ada sebab alaqah, masih ada perasaan sayang antar keduanya itu. Jadi Allah menasihati para wali perempuan supaya para wali perempuan itu jangan mencegah anaknya atau saudarinya untuk menikah kembali dengan mantan suaminya, karena Allah mengetahui selama mantan suami dan mantan istrinya itu saling ridho, Allah mengetahui itu lebih bermanfaat, itu lebih bermanfaat, karena masih ada hubungan hati di antara keduanya. Wallahu ya'lamu. Nah, ini yang terakhir Allah sampai menegaskan wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, ma fihil maslahatu, apa yang menjadi maslahat. Wa antum la ta'lamun, dan kalian manusia tidak tahu. Suami istri dimanapun ya, mereka itu kalau menikah, kira-kira ketika menikah itu atas rasa cinta apa enggak? Atas rasa cinta apa enggak kira-kira ketika awal menikah? Pasti atas rasa cinta ya, enggak ada apa tunangan ya, lalu akad nikah, suami laki-lakinya deredek gemeter menghadapi bapaknya mau ijab kabul, sang perempuan deredek, kira-kira calon suami saya bisa enggak ya mengucapkan ijab kabul dengan sempurna ya, ketemu ya, punya anak bareng, ngerawat bareng. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Bisa jadi ketika masalah itu datang, sang suami sedang tidak stabil, sang istri juga tidak stabil mentalnya, pikirannya tidak jernih, dua-duanya mentalnya tidak stabil, dua-duanya pikirannya jernih, akhirnya timbul keputusan bercerai. Ketika sudah pisah 3 kali suci, berarti kurang lebih 3 bulan, itu akan terasa. Iya ya, walaupun saya beberapa kali orang itu misalkan ya, walaupun saya beberapa kali bertengkar dengan suami saya, ternyata masih lebih enak bareng suami saya daripada saya sendirian kayak gini. Suaminya mungkin ya gitu. Iya ya, walaupun istri saya cerewet, walaupun istri saya masaknya keasinan terus gitu ya, walaupun istri saya ternyata masih lebih enak bareng istri saya daripada sendirian jomblo tidak jelas begini gitu ya. Nah, rasa itu biasanya muncul ketika sudah pisah, karena orang itu baru terasa kalau sudah tidak ada. Nah, kalau sudah pisah 3 bulan lalu tiba-tiba pengen balik, itu maka walinya perempuan jangan melarang. Tidak usah nikah lagi dengan mantan suamimu itu. Apa mantan suamimu itu? Kok menceraikan kamu begitu enaknya? Itu tidak boleh, wali begitu itu tidak boleh. Karena walinya itu tidak merasakan bagaimana anaknya dan suaminya itu menjalani hidup bersama, punya anak bersama. Yang namanya masalah ya pasti ada. Dan terkadang kalau masalah itu datang, orangnya stabil mentalnya, pikirannya jernih, mungkin bisa dihadapi dengan baik. Tapi kalau giliran lagi tidak stabil, yang namanya orang itu kan al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Kalau sedang tidak stabil mentalnya, sedang tidak jernih pikirannya, bisa jadi ya sudah cerai, ya sudah mas. Nah biasanya kalau kayak gitu, kalau sudah pisah baru terasa, iya ya lebih baik bareng-bareng daripada sendirian gini kayak anak yatim gitu ya. Paham ya? Sehingga lahir hukum fikih, janda itu tidak boleh dipaksa atau dilarang menikah. Karena apa? Karena seorang janda itu dia sudah tahu manis pahitnya kehidupan, sudah tahu manis pahitnya rumah tangga, sehingga ketika dia mau menikah lagi atau tidak mau menikah lagi pasti sudah punya pertimbangan ya, yang matang dibanding perawan yang masih belum pernah merasakan manisnya kehidupan rumah tangga atau pahitnya kehidupan rumah tangga. Paham sampai sini? Ada cerita menarik. Ini cerita menarik sekali nih ya. Diperhatikan, diingat-ingat. Saya saking menariknya cerita ini hafal. Alhamdulillah hafal. Jadi begini. Ya, pada zaman dulu itu setelah Khilafah Rasyidin ada namanya Khilafah Umayyah ya. Dinasti Umayyah. Siapa rajanya? Rajanya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Punya anak namanya Yazid. Siapa? Yazid. Muawiyah bin Abi Sufyan ini kan raja, menguasai banyak wilayah Islam ketika itu. Punya anak namanya Yazid. Anaknya ini jatuh cinta. Tapi masalahnya jatuh cinta sama istrinya orang. Gitu ya. Jatuh cinta apa? Sama istrinya orang. Jadi Yazid ini jatuh cinta dengan perempuan namanya Zainab. Zainab ini cantik, akhlaknya baik, dari keluarga baik-baik, halus, lembut, pokoknya wanita idaman. Bahkan ketika sudah jadi istri orang loh masih ada yang cintainya, masih ada yang pengen menikahinya. Zainab ini suaminya namanya Abdullah bin Salam. Siapa? Abdullah bin Salam ini gubernur Irak. Apa? Gubernur Irak. Jadi bawahannya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Lalu Yazid ini gelisah terus, termenung terus. Ditanya sama ayahnya, nah kenapa kok gelisah terus, kok termenung terus? Terus terang akhirnya Yazid, wahai ayahku, tidak ada yang bisa membuat saya gelisah seperti ini, membuat saya termenung seperti ini, tidak jelas seperti ini, kecuali saya sudah jatuh hati dengan perempuan, wahai ayahku. Loh, siapa nak? Zainab. Kaget ayahnya. Loh, itu kan dalam hatinya Muawiyah bin Abi Sufyan, loh itu kan sudah punya suami namanya Abdullah bin Salam. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini melakukan strategi yang tidak baik. Strateginya begini. Tiba-tiba Muawiyah bin Abi Sufyan ini meminta kepada sahabat namanya sahabat Abu Darda. Siapa? Wahai Abu Darda, bilang kepada Abdullah bin Salam, saya punya anak perempuan. Muawiyah bin Abi Sufyan memang punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Saya pengen anak saya ini dilamar sama Abdullah bin Salam. Ya. Akhirnya Abu Darda pergi ke Abdullah bin Salam. Wahai Abdullah bin Salam, dapat salam dari Raja Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah punya anak perempuan. Muawiyah itu pengen sekali kalau dapat mantu seperti kamu. Akhirnya Muawiyah ini mengatakan kepada anaknya yang perempuan, nah kalau nanti Abdullah bin Salam melamarmu, ya, bilang saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang punya istri. Kalau memang dia mau menikah denganku, ceraikan dulu istrinya.
Itu siapa yang memerintahkan? Ayahnya. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Salam mengatakan pada Abu Darda, ya saya coba melamar saja kepada anaknya Muawiyah. Karena Muawiyah ayahnya sendiri yang pengen supaya Abdullah bin Salam menikah dengan anak perempuan. Akhirnya Abu Darda datang ke anak perempuannya Muawiyah. Lalu Abu Darda berkata, wahai perempuan, wahai putri Muawiyah, ini loh Abdullah bin Salam ingin menikahimu. Bagaimana pendapatmu? Katanya putrinya Muawiyah, saya mau kalau dia menceraikan istrinya. Akhirnya Abu Darda kembali ke Abdullah bin Salam. Katanya Abu Darda, wahai Abdullah bin Salam, putrinya Muawiyah mau menikah denganmu kalau kamu menceraikan istrimu dulu. Akhirnya siapa namanya itu? Abdullah bin Salam mengatakan, saat ini saya ceraikan istri saya. Itu secara hukum fikih sudah sah cerai belum? Sudah. Disaksikan oleh Abu Darda. Berita ini terdengar sampai ke istrinya Zainab. Sepi Zainab. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncul kalimat cerai. Nah, ketika sudah tahu Abdullah bin Salam menceraikan istrinya, Muawiyah ini memanggil Abdullah bin Salam. Coba panggil Abdullah bin Salam ke sini. Saya ingin ketemu. Akhirnya ketika sudah datang ke Muawiyah bin Abi Sufyan, sudah datang ketemu dengan si perempuan anaknya itu, Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengatakan pada putrinya begini, wahai anakku, kalau kamu sudah ketemu langsung dengan dia, bilang saja, awalnya saya senang, tapi ketika ketemu langsung kok saya tidak senang. Saya tidak mau menikah lagi, saya tidak mau menikah dengan dia. Benar, ketika Abdullah bin Salam bertemu dengan Muawiyah dan calon istrinya, anaknya Muawiyah mengatakan seperti itu. Saya sebenarnya awalnya senang, tapi setelah bertemu seperti ini saya kok tidak senang. Akhirnya Abdullah bin Salam jadi bercerai dengan istrinya apa tidak? Jadi Abdullah bin Salam jadi menikah dengan putrinya Muawiyah apa tidak? Tidak. Ketika sudah bercerai dengan Zainab, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata kepada anaknya Yazid, Yazid, itu perempuan yang kamu cintai sekarang sudah tidak punya suami, nikahi. Licik tidak ya? Licik tidak? Lalu Yazid, baik ayah, saya akan melamar Zainab, lalu saya akan mengutus sahabat Abu Darda ini. Jadi Abu Darda ini memang sahabat yang besar, gitu ya, sahabat yang mulia. Akhirnya sahabat Abu Darda datang ke kotanya perempuan itu, Zainab. Kebetulan di kota itu ada Sayyidina Husain. Sayyidina siapa? Husain radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Darda ini ketika mau melamar si Zainab, karena di kota itu ada cucunya Kanjeng Nabi, ya sahabat Abu Darda pengen ke Sayyidina Husain dulu. Nah, ketika datang ke Sayyidina Husain, lalu sahabat Abu Darda bercerita tentang tujuannya ke kota itu untuk melamar Zainab karena sudah begini. Lalu Sayyidina Husain berkata seperti ini, sebenarnya saya dari dulu sudah senang sama Zainab. Cobalah wahai sahabat Abu Darda, bilang juga ke Zainab, selain Yazid bin Muawiyah saya juga melamarnya. Jadi dilamar dulu dua. Bingung sahabat Abu Darda. Satunya cucunya Kanjeng Nabi, satunya anaknya Ram. Jadi wanita ini memang, ya saya tidak tahu wajahnya ya, tapi kalau mendengar cerita seperti ini berarti Masya Allah gitu ya. Sampai-sampai Sayyidina Husain dan Yazid berjuang untuk mendapatkan Zainab. Akhirnya sahabat Abu Darda ini bingung, ya Allah gimana ini ya, kok jadi begini. Akhirnya sahabat Abu Darda ini datang ke Zainab. Ternyata sahabat Abu Darda ini pamannya
Zainab. Faham ya? Lalu karena sahabat Abu Darda ini jujur, bilang ke Zainab, wahai Zainab, saya datang ke sini pertama untuk menyampaikan lamarannya Yazid bin Muawiyah. Yazid ingin menikahimu. Bukankah kamu sekarang sudah bercerai dengan suamimu? Iya. Yang kedua, wahai Zainab, saya juga menyampaikan lamarannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ternyata juga senang dengan dirimu. Dah, sekarang terserah kamu milih yang mana. Lalu Zainab ini bingung. Sudahlah, saya terserah yang mana saja, saya terserah. Katanya sahabat Abu Darda, jangan begitu, kamu milih yang mana. Lalu sahabat Zainab, sudahlah paman, sekarang saya menyerahkan judul saya kepada paman, saya terserah sudah siapa. Menurut paman mana yang lebih baik, Sayyidina Husain atau Yazid bin Muawiyah, saya terserah. Lalu sahabat Abu Darda mengatakan, menurut saya yang lebih mulia, lebih baik ya Sayyidina Husain. Ya sudah, kalau gitu saya menikah dengan Sayyidina Husain. Paham? Sudah menikah itu Sayyidina Husain dengan sahabat, dengan Zainab. Suatu hari Abdullah bin Muawiyah bin Abi Sufyan marah. Sahabat Abu Darda ini memang kata-katanya kasar, tua, tidak tahu diri dan macam-macam. Karena ternyata anaknya tidak jadi menikah dengan Zaid. Ketika Sayyidina Husain sama Zainab ini sudah menikah, Abdullah bin Salam ini ingat, oh iya ya, saya dulu pernah menitipkan harta saya kepada istri saya. Saya bilang sama istri saya, jangan dibuka sebelum saya datang. Akhirnya Abdullah bin Salam datang ke Sayyidina Husain. Wahai Sayyidina Husain, sekarang kau sudah menjadi suaminya Zainab. Saya ketika masih dulu jadi suaminya Zainab, saya dulu menitipkan harta, menitipkan bungkusan yang mana saya pesan supaya saya yang buka. Tolong sampaikan kepada Zainab supaya saya ingin mengambil harta itu. Ya. Lalu Sayyidina Husain itu bilang begini sama Abdullah bin Salam. Lalu Sayyidina Husain ke Zainab, ke istrinya, wahai istriku, apa benar mantan suamimu Abdullah bin Salam dulu menitipkan harta yang jangan dibuka kecuali oleh Abdullah bin Salam? Iya benar, suamiku Sayyidina Husain. Ya sudah. Akhirnya Sayyidina Husain itu bilang ke Abdullah bin Salam begini, wahai sahabat Abdullah bin Salam, silahkan Anda sendiri yang buka itu. Jadi di ruangan itu ada 3 orang. Siapa? Ada 3 orang. Sayyidina Husain, Abdullah bin Salam, sama Zaid. Nah, ketika 3 orang itu, Sayyidina Husain berkata seperti ini. Sudah, Abdullah bin Salam, sekarang kamu sendiri saja yang buka. Saya mau keluar sebentar. Loh, jangan Sayyidina Husain. Oh tidak apa-apa, saya mau keluar sebentar. Sayyidina Husain keluar. Ternyata itu sengaja Sayyidina Husain keluar. Ketika Abdullah bin Salam dan Zainab itu berdua di satu ruangan, tiba-tiba berdua itu ingat masa lalu, akhirnya nangis berdua. Kenapa nangis berdua? Ya karena sebenarnya saling cinta, tapi pisah gara-gara apa? Gara-gara strategi licik. Ya seperti itu. Ketika di ruangan itu nangis, Abdullah bin Salam nangis, Zainab nangis karena mengingat, ya Allah, dulu kita ini suami istri, tapi sekarang kita sudah tidak jadi suami istri karena engkau dulu menceraikan saya, gini. Dua-duanya nangis. Lalu setelah dibuka hartanya oleh Abdullah bin Salam, lalu Sayyidina Husain baru masuk. Katanya Abdullah bin Salam, wahai Sayyidina Husain, harta saya sekarang ini saya berikan untukmu. Lalu katanya Sayyidina Husain, wahai Abdullah bin Salam, saya ini menikahi Zainab
bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya. Saya menikahi Zainab ini ya, supaya nanti Zainab ini bisa kembali dengan engkau. Detik ini juga saya menyatakan saya ceraikan Zainab. Ya. Akhirnya Sayyidina Husain bercerai dengan Zainab. Akhirnya apa? Ketika Zainab sudah sendirian, Abdullah bin Salam yang menikahi Zainab. Faham cerita ini, faham? Gitu ya. Itu salah satu akhlaknya Sayyidina Husain. Jadi orang itu selain harus baik hatinya, harus pandai akalnya. Sayyidina Husain tahu, oh ketemu sama Yazid bin Muawiyah ini pandai berstrategi nih, pandai berpolitik ini. Saya juga harus pandai berpolitik, saya juga harus pandai berstrategi. Jadi Sayyidina Husain ketika melamar Zainab itu karena memang ingin nikahi Zainab atau supaya Zainab kembali sama Abdullah bin Salam? Supaya Zainab kembali ke Abdullah bin Salam. Karena Sayyidina Husain tahu, oh Zainab ini pasti lebih milih saya daripada Yazid bin Muawiyah. Ya, lebih baik saya melamar Zainab juga. Nanti kalau sudah jadi istri saya akan saya ceraikan supaya nanti balik sama Abdullah bin Salam. Ya. Itu cerita tentang akhlaknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Paham ya? Itu apa namanya? Ya seperti itu. Alhamdulillah. Pokoknya kalian ya mumpung pandemi, mumpung tidak bisa kemana-mana secara bebas, ya sudah di pondok belajar sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, ya. Terutama minta sama Allah ya, supaya dapat suami yang soleh, dapat suami yang tanggung jawab, yang penyayang, yang mapan ya. Perempuan itu tidak punya kewajiban untuk nyari uang ya. Perempuan itu tidak punya kewajiban untuk nyari uang. Perempuan itu kewajibannya ngasuh anak ya. Jangan sampai perempuan itu nyari uang, anaknya terlantar. Lalu bagaimana nafkah keluarga? Ya tanggung jawabnya suaminya ya. Listrik, air, makan, SPP, semuanya tanggung jawab suaminya. Daripada keluar mencari uang, lebih baik di pondok ibadah, ngaji, doa kepada Allah, nangis kepada Allah, minta jodoh yang baik ya. Jangan waktu kalian ketika sendiri ini malah dimanfaatkan untuk nyari uang kemana-mana, tapi kalian malah lupa bahwasanya waktu yang paling penting itu ya berdoa itu. Karena kalau sudah menikah ya sudah wis, itu jodohnya gitu. Mumpung belum menikah, berdoa semoga diberikan Allah jodoh yang baik. Ya kayak Zainab itu, kalau doanya tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak dekat dengan Allah Ta'ala, mungkin sahabati Zainab itu
sahabati atau tabiat, saya tidak tahu ya. Mungkin Zainab itu nanti bisa-bisa nikah sama Yazid bin Muawiyah. Padahal Yazid bin Muawiyah inilah ketika menjadi raja, ya, ketika menjadi raja terjadi pembantaian anak-anak cucu-cucunya Rasulullah. Apa mau punya suami yang membantai cucu-cucunya Rasulullah? Sayyidina Husain itu kan sampai dipenggal kan. Tapi karena Zainab ini dekat sama Allah Ta'ala, Allah yang ngatur akhirnya. Tiba-tiba sahabat Abu Darda ke Sayyidina Husain dulu. Sayyidina Husain tiba-tiba hatinya digerakkan sama Allah, nikahi Zainab supaya tidak sampai dinikahi Yazid. Nanti ceraikan supaya dia kembali kepada suaminya yang awal, Abdullah bin Salam. Karena Abdullah bin Salam itu juga ditipu sama Yazid bin Muawiyah. Seperti itu. Kalian santriwati pondoknya Zainab, ya, tidak apa-apa kuliah sungguh-sungguh, belajar sekolah sungguh-sungguh, tapi jangan sampai lupa berdoa sungguh-sungguh. Jangan kuliahnya sungguh-sungguh, berdoanya tidak sungguh-sungguh. Itu seakan-akan ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya ini bisa menentukan nasib masa depan saya karena belajar saya sungguh-sungguh. Seakan-akan ingin lebih mengungguli Allah. Kuliah sungguh-sungguh tidak apa-apa, belajar sungguh-sungguh tidak apa-apa, tapi jangan sampai punya pemikiran kuliah dan belajar saya inilah yang akan menjadikan masa depan saya baik. Ya, secara ilmu tauhid, yang menjadikan masa depan baik atau sengsara, na'udzubillah min dzalik, hanya Allah Ta'ala saja. Berapa banyak orang sudah lulus kuliah, hidupnya tidak seperti yang diharapkan. Berapa banyak orang menikah, ternyata keluarganya, kehidupan rumah tangganya tidak seperti yang diharapkan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian ini fakir ilallah, kepada Allah. Itu ayat Al-Quran. Sehingga ulama-ulama besar itu kalau nulis kitab, setelah nulis kitab, di bawahnya al-faqiru ilallah, yang butuh kepada Allah. Siapa yang merasa dirinya benar-benar tidak punya kekuatan, tidak punya strategi untuk merancang masa depannya, lalu dia pasrah penuh kepada Allah Ta'ala, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala, setiap malam meneteskan air mata minta masa depannya baik, itu nanti sama Allah Ta'ala diberi kehidupan yang sangat enak sekali itu. Tapi siapa yang kuliahnya sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, tapi tidak pernah meneteskan air mata untuk memohon kepada Allah minta masa depan yang baik, saya takut masa depannya nanti bagaimana. Ya. Jadi seperti itu. Walaupun zaman sudah modern, walaupun zaman sudah serba teknologi canggih, tetap prinsip hidup itu kullum min indillah, semua itu dari Allah Ta'ala. Itu saya ingat-ingat itu nasihat ayah saya itu, Kiai Nadir Muhammad. Dengan wajah yang serius beliau nasihati saya, wis nak, pokoknya kullum min indillah, semua dari Allah. Harta, jabatan, keluarga, sehat, apalagi bahagia, itu semua dari Allah.
Jadi mumpung ketika pandemi seperti ini, kalian harus banyak berdoa kepada Allah untuk masa depan, untuk keselamatan. Paham ya? Mari kita tutup dengan membaca Ratibul Haddad. Karena saya pengen pokoknya setiap ngaji ya, ada kita belajar menuntut ilmu, tapi juga ada kita berdoa meminta kepada Allah. Ila hamduratin nabiyil musammafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Rabbina billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Bismillah alhamdulillah khairu syarru bi masyiatillah. Bismillah alhamdulillah khairu syarru bi masyiatillah. Bismillah alhamdulillah khairu syarru bi masyiatillah. Amanna bil yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Amanna bil yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir. Amanna bil yawmil akhir tabana ila Allah batin wa zahir.
يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين المهتدين أزواج الخيرات بعد المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى الروح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول الراعي وجميع سادتنا لبعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وسرورهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhi sadatina sufi adaina makana min masyariqil ardi ila maghribiha. Anna la yahmina bi himayati ma yumiduna bi madadihi ma yu'adu 'alaina min barakati masrari manwari ma'lumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Syekhil Kabir al-Qadami Syahir Al-Habib Ahmadillah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibi Ratib Usul Furu'ihi wa jami'i salatina lima alawiyan ala yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa sararihim anwarihim ma'lumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. An-nadhirutul muslimin warhamul muslimin farij 'alal muslimin wa yashfi amradal muslimin bil 'afiyah wa yuzhir amran yurakhis as'aram yuslih salabinahum wa yakfihim syarral fitanil baliyatil mahani madara min amma babat wa yahfadul hujjal musafir wa zadal mujahidin minal muslimin fil barri wal bahri wal jawi jama'in. Anna Allah yashabuhum salamati radda min abdanihim salimina aminina ghanimin wa yana fi khairin rabba fi nu'afiyatin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anna Allah taghasham bi rahmatil maghfirati sunnatul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa fi afiyatin wa salahil aqibah wa ila hamratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'al matani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin. Innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'abbali kulli khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya
عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد مواهبه جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد مواهبه جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد مواهبه. Alhamdulillah kita sudah selesai mengaji. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah sebagai ilmu yang manfaat. Amin. Apa yang kita baca dari Ratibul Haddad, apa yang kita mohon kepada Allah yang ada di dalam Ratibul Haddad, semoga Allah Ta'ala menerima dan mengabulkan itu semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha syarafna fatab alaina taubatan silu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati faghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba ajiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin ya rabbi yasma' fabla wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulina hadha bi kulli suli bil mustafa rasulina hadha bi kulli suli bil mustafa rasulina hadha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adal bashi sahbi wa alhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi.
PTN